Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris. Pada kesempatan PJJ yang ke-27 ini, kita akan membahas penerapan fluida dinamis untuk materi fisika SMA kelas 11 semester 1. Salah satu penerapannya adalah venturimeter. Venturimeter adalah alat untuk mengukur kecepatan aliran fluida atau air di dalam suatu pipa. Di sini dicontohkan adalah venturimeter terbuka. Kita lihat di gambar, dalam venturimeter terbuka tersebut ada cekungan ya dari pipa besar, kemudian pipa kecil, kemudian di atas pipa besar ada pipa ke atas, karena tekanan air maka air mengalir ke atas. Kemudian di pipa kecilnya juga sama, ada pipa ke atas. Cuman ternyata terjadi perbedaan ketinggian karena adanya perbedaan tekanan antara pipa besar dan pipa kecil. Kita masukkan ke persamaan debit kemarin, di mana debit yang masuk, ya. Jadi ketika di pipa besar itu anggap saja V1 masuk, kemudian ada V2 atau kecepatan aliran di pipa kecil. Ingat, V2 itu lebih kencang ya daripada V1, sesuai dengan persamaan debit kemarin. Debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. A1 V1 sama dengan A2 V2. Didapatkanlah kecepatan air di pipa 2 adalah V2 sama dengan A1 per A2 dibagi dengan A1 per A2 dikalikan dengan V1. Nah, kemudian kita lihat adanya perbedaan tekanan ya antara pipa yang besar dan pipa yang kecil, terlihat dari bedanya ketinggian. Ingat, perbedaan ketinggian ketika di fluida dinamis sama dengan rho GH ya. Jadi selisih ketinggian H ini kita bisa ukur karena adanya perbedaan tekanan antara yang di bagian 1 dan di bagian 2. Jadi P1 dikurangi P2 sama dengan rho kali G kali H. Nah, jadi kita lihat di pipa besar anggap sebagai titik 1 dan di pipa kecil anggap sebagai pipa 2. Nah, lihat titik 1 dan titik 2 tingginya sama ya. Nah, maka H1 dengan H2-nya akan sama. Kemudian kita masukkan ke persamaan Bernoulli. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Tadi lihat titik 1 dan titik 2 tingginya sama ya, maka H1 dan H2-nya sama, bisa dicoret. Nah, kemudian di sisi kanan ada P2, kita pindahkan ke sisi kiri. Nah, di sisi kiri ada setengah rho V1 kuadrat, kita pindahkan ke sisi kanan. Sehingga persamaannya adalah P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Nah, P1 dikurangi P2 ini kita masukkan ke persamaan yang tadi. P1 dikurangi P2 adalah rho GH ya. Rho GH-nya kita masukkan. Jadi rho GH sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Ada rho bisa kita coret ya rho-nya. Terus 1 per 2. 1 per 2 bisa kita putar ke kiri ya, ke ruas kiri menjadi 2 kali GH ya, 2GH. Jadi 2GH sama dengan V2 kuadrat. Nah, ingat kita masukkan V2-nya di persamaan yang tadi debit ya, V2 sama dengan A1 per A2 dikalikan dengan V1. Sehingga persamaannya adalah 2GH sama dengan dalam kurung ya, A1 per A2 V1 tutup kurung kuadrat dikurangi dengan V1. Nah, kuadratnya kita buka. Ya, kuadratnya kita buka, maka A1-nya jadi kuadrat, A2-nya jadi kuadrat, V1-nya jadi kuadrat. Nah, di sini ada sama-sama V1, bisa kita keluarkan ya. Kita keluarkan menjadi V1 kuadrat dalam kurung A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat dikurangi 1 ya. Nah, ini 2GH sama dengan V1 kuadrat dikalikan dengan A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurangi 1. Oke. Kemudian kita pindah ruas karena kita akan mencari V1 ya. Jadi V1 kuadrat itu sama dengan 2GH dibagi dengan dalam kurung A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat dikurangi 1. Didapatkanlah V1 ya. V1-nya adalah akar dari 2GH dibagi dengan A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurangi 1. Jadi kita lihat di sini, kita bisa menentukan kecepatan aliran suatu fluida atau air ya, di dalam suatu pipa hanya dengan mencari diameter besar dan diameter pipa kecil ya, luas penampang pipa besar dan luas penampang pipa kecil dengan melihat ketinggian dari pipa tersebut. Inilah yang disebut dengan venturimeter terbuka. Berikutnya adalah venturimeter dengan manometer. Prinsip kerjanya hampir sama dengan venturimeter yang tadi ya. Bedanya yang tadi adalah terbuka, kalau ini tertutup. Nah, di sini kita lihat di bagian bawahnya ada
suatu pipa U ya, yang diisi oleh suatu cairan. Nah, karena ada perbedaan tekanan tersebut, maka terjadi selisih perbedaan ketinggian ya. Ketinggian menghasilkan adalah H. Nah, di sini bedanya kalau yang tadi terbuka, kalau yang ini tertutup dengan diisi cairan. Biasanya cairannya menggunakan cairan raksa ya, menggunakan cairan raksa. Nah, dengan menggunakan persamaan yang tadi, bisa kita dapatkan bahwa kecepatan V1-nya adalah akar dari 2GH dalam kurung rho aksen dikurangi dengan rho tutup kurung dibagi dengan rho dalam kurung A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurangi 1. Dengan V1 adalah kecepatan alirannya, kemudian H adalah perbedaan ketinggian, rho adalah massa jenis fluida, ingat rho saja ya, massa jenis fluida yang di dalam dalam pipa. Kemudian rho aksen adalah massa jenis fluida yang di dalam tabung manometer. Nah, rho aksen ini biasanya digunakannya adalah raksa. A1-nya adalah luas penampang pipa besar, A2-nya adalah luas penampang pipa kecil. Nah, sekarang kita lihat di sini saya hanya menjabarkan rumus jadinya. Coba kalian latihan menjabarkan rumus ini dari persamaan debit dan Bernoulli sehingga didapatkanlah persamaan ini. Silakan kalian coba di buku fisika kalian. Berikutnya adalah tabung pitot. Nah, mirip dengan manometer tertutup ya. Bedanya kalau tabung pitot itu ada pipa di dalam pipa ya, pipa kecil dalam pipa. Karena ada kecepatan aliran fluida ya, maka mendorong ke dalam pipa kecil sehingga terjadi selisih perbedaan ketinggian ya akibat adanya tekanan dari dorongan kecepatan fluida. Nah, besarnya V adalah akar dari 2GH dalam kurung rho aksen dikurangi rho dibagi dengan rho. Di referensi lain mungkin ada yang menuliskan akar dari 2GH rho aksen dibagi dengan rho langsung ya. Jadi nggak ada dikurangi rho-nya. Nah, untuk referensi tersebut biasanya adalah rho aksen karena lebih besar daripada rho. Sehingga rho aksen dikurangi rho-nya sama dengan rho aksen. Biasanya ya. Cuman kalau persamaan aslinya adalah seperti ini. V sama dengan akar dari 2GH rho aksen dikurangi rho dibagi dengan rho. Nah, sama dengan persamaan yang tadi yang tabung venturometer dengan manometer. Coba kalian jabarkan ya dari persamaan debit dan persamaan Bernoulli sehingga didapatkanlah persamaan tabung pitot ini. Ya, silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian ya. Kalian coba supaya mendapatkan persamaan ini ya. Dicontohkannya tadi sudah di venturometer terbuka, sekalian kalian mencoba menurunkan rumus sendiri sehingga didapatkanlah V sama dengan akar dari 2GH rho aksen dikurangi rho dibagi dengan rho ya. Ingat rho aksen adalah massa jenis fluida dalam tabung manometer ya. Kemudian rho-nya adalah massa jenis fluidanya itu sendiri. Penerapan berikutnya adalah gaya angkat pesawat. Jadi kalau kalian lihat di pesawat, itu sayap pesawat itu didesain sedemikian rupa. Nah, kenapa didesain? Supaya menimbulkan gaya angkat ketika pesawat bergerak. Saya contohkan seperti desainnya seperti ini ya. Biasanya yang atas melengkung, yang di bagian bawah sedikit mendatar. Nah, di sini ketika pesawat bergerak, maka terjadi aliran seperti ini. Ya, di sini kita lihat di bagian bawah kan datar ya. Nah, maka alirannya bisa lurus, sedangkan di bagian atas itu ada lengkungannya sehingga menyempit. Nah, sehingga terjadi perbedaan kecepatan di bagian bawah dan perbedaan kecepatan di bagian atas. Sesuai dengan persamaan debit ya, ingat bahwa ya kalau menyempit itu lebih kencang, maka angin bagian atas itu lebih kencang daripada bagian bawah. Nah, perbedaan kecepatan ini menimbulkan perbedaan tekanan sehingga menghasilkan gaya angkat pesawat ya. Nah, didapatkanlah gaya angkat pesawat FA ya sama dengan setengah rho A dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, FA ini kita bisa juga menggunakan dari perbedaan tekanan V1 V2 tadi itu digabungkan dengan persamaan tekanan P sama dengan F per A. Nah, silahkan kalian coba ya menurunkannya dari persamaan Bernoulli, kemudian pakai persamaan tekanan didapatkanlah gaya angkat ini. Silahkan kalian coba untuk menurunkannya sendiri di buku kalian masing-masing ya, supaya kalian bisa menurunkan sendiri persamaannya. Penerapan berikutnya adalah tabung bocor. Nah, di sini ada 2 buah tabung bocor ya. Di sebelah kiri ada tabung besar, kemudian di tengah-tengahnya bocor di situ ya. Sehingga ketika bocor terjadi kecepatan aliran air, kemudian ada tinggi H1, H2. Ingat patokannya ya. H1 itu dari permukaan air bagian atas hingga letak
tabung bocornya. Kemudian H2 itu dari tabung bocor hingga ke dasar. Di sebelah kanan, nah hampir sama di sini ya, cuman tabungnya di atas. Cuman kalau kita lihat ada persamaan. H1 itu dari permukaan sampai dengan letak lubang bocornya. H2-nya itu dari lubang bocornya sampai dengan dasar. Nah, ketika menyembur maka terjadi kecepatan di bagian kebocorannya. Kemudian karena adanya kecepatan, maka dengan menggunakan persamaan parabola kita bisa mencari X-nya ya atau jarak semburannya. Nah, didapatkanlah untuk mencari kecepatannya ya adalah akar dari 2GH1. Ingat H1 ya yang digunakan. Kemudian X-nya adalah 2 akar H1 dikalikan dengan H2. Nah, di sini silahkan kalian coba jabarkan lagi sama seperti contoh-contoh sebelumnya ya. Saya berikan rumus jadi, kalian jabarkan di buku kalian fisika masing-masing. Bagaimana bisa mendapatkan V sama dengan akar dari 2GH1. Mirip gerak jatuh bebas ya. Nah, kemudian X-nya juga sama, silahkan kalian cari gimana mendapatkan 2 akar dari H1 per H2. Petunjuknya adalah silakan kalian buka lagi ke persamaan parabola supaya bisa mendapatkan persamaan X-nya ya. Di sini V adalah kecepatan aliran air, H1 adalah tinggi fluida dari lubang ya. Jadi tinggi dari fluidanya ya, dari permukaan fluida hingga lubang. Kemudian H2 adalah dari lubang ke dasar. Nah, X-nya adalah jarak pancaran airnya. Saya beri contoh di sini ya. Sebuah tabung berisi air setinggi 5,8 meter. Lihat, tabungnya itu tinggi airnya 5,8 meter itu dari atas sampai dengan dasar ya, bukan H1 ataupun H2. Jadi airnya itu dari atas sampai dengan dasar. Nah, pada ketinggian 5 meter dari dasar tabung terdapat lubang. Tentukan kecepatan air pada lubang dan jarak terjauh yang dicapai pancaran air dari lubang. Nah, dari sini kita bisa menjabarkan bahwa H1-nya itu bukan 5,8 meter. Cuman terjadinya adanya selisih ya. Kenapa? Karena lubangnya berada pada ketinggian 5 meter. Kita lihat di soal, berarti diketahui H1-nya adalah 5,8 dikurangi 5 adalah 0,8 meter. Jadi H1-nya adalah 0,8 meter, H2-nya adalah 5 meter. Yang ditanya adalah kecepatan dan jarak, berarti V dan X. Baik, kita jawab, tinggal kita masukkan ke persamaan saja ya. V sama dengan akar 2GH1. Nah, kita masukkan G-nya 10, H1-nya adalah 0,8. 2 kali 10, 20 kali 0,8 adalah 16. Jadi akar dari 16 adalah 4 meter per sekon. Jadi kecepatan pancaran airnya adalah 4 meter per sekon. Kemudian kita mencari X-nya. Ya. X sama dengan 2 akar H1 kali H2. Kita masukkan H1-nya 0,8, H2-nya 5 ya. Jadi 0,8 kali 5 adalah 4 ya. Jadi 2 kali akar 4 sama dengan 2. Jadi 2 kali 2 adalah 4 meter. Sehingga jarak pancaran airnya adalah 4 meter. Demikianlah contohnya ya. Demikianlah pertemuan PJJ ke-27 tentang penerapan fluida dinamis. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.